Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Kausal dengan NIM 1030324001118 dari kelas IT 4802. Saya akan mengerjakan tugas sub CLO kalkulus. Oke, tugas dimulai dengan mengetahui rumus eksponen, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A B pangkat X ditambah C yang melewati titik 0,4, 1,7, serta 2,13. Nah, oke. Di sini pertanyaan pertama yaitu soal A, mencari A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke, kita mulai substitusi dari titik 0,4. Oke, titik 0,4 di sini 4 sebagai Y dan 0 sebagai B. Berarti 4 sama dengan A kali B pangkat 0 tambah C. 4 sama dengan, karena semua yang di pangkat 0 adalah 1, maka bisa disimpulkan bahwa A tambah C. Di sini juga bisa kita ubah menjadi C sama dengan 4 min A. Ini adalah pernyataan pertama. Oke, titik 1,7. Dari titik 1,7 kita bisa bilang bahwa 7 sama dengan A kali B tambah C. Ya, bisa juga sama aja sih, 7A kali B tambah C. Ini persamaan kedua. Mulai kita, yang terakhir adalah titik 2,13. Titik 2,13 itu bisa diartikan sebagai 13 sama dengan A kali B, karena di X-nya ini 2, maka pangkat 2 ditambah C. Ini adalah persamaan ketiga. Oke, dari sini kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, substitusi 1 dan 2. A kali B, kita masukin yang persamaan 2. 7 sama dengan A kali B tambah C. Karena kita tahu di sini C sama dengan 4 min A, kita bisa menyimpulkan ditambah 4 min A. Dan kita pindahkan 4 ke yang lain. Jadi 4 ke 7, 7 dikurangi 4 adalah 3. A kali B masih, dan min A. 3 sama dengan A kali B min A. Atau bisa juga dibentuk seperti 3 sama dengan A kali B dikurangi 1. Ini persamaan keempat. Habis itu kita substitusikan persamaan 1 dan 3. Substitusi 1 dan 3, yaitu 13 sama dengan A kali B kuadrat ditambah, kita sudah tahu bahwa 1 karena C itu sama dengan 4 min A, langsung kita ubah ke 4 min A. Oke, di sini juga bisa dipindahkan lagi seperti 4 kurangi 13, 13 kurangi 4 adalah 9. Jadi A kali B kuadrat sama dengan dikurangi A. Ini bisa juga diartikan sebagai A dikalikan B pangkat 2 negatif 1. Kok bisa sih kayak gitu? Soalnya AB kurangi A itu sama aja kayak A B min 1. A kali B AB, A kali min 1 min A. Oke, lanjut. Karena kita udah mengetahui persamaan 4 dan persamaan 5, kita bisa membagi persamaan 5 dan persamaan keempat tersebut menjadi bagian 5 dan 4. Pembagian 5 dan 4. 5 adalah A kali B pangkat 2 negatif 1 sama dengan 9. Dan yang di persamaan keempat, A kali B negatif 1 sama dengan 3. Ini kita bisa mencoret A-nya. Coret dan menghasilkan B pangkat 2 min 1 per B min 1 sama dengan 9 bagi 3, 3. Oke, karena B pangkat 2 min 1 itu bisa diartikan sebagai B min 1
dikali B plus 1 per B min 1 sama dengan 3. Di sini karena udah ada yang sama, kita bisa coret dan coret. Menyisakan B tambah 1 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan satunya menjadi B sama dengan 3 dikurangi 1, yaitu. Oke, sekarang karena kita sudah mengetahui B sama dengan 2, maka kita bisa mensubstitusikan B sama dengan ini. Substitusikan B sama dengan 2 ke persamaan 4. Persamaan 4, yaitu 3 sama dengan A kali, karena B nya sama dengan 2 min 1. Karena 2 min 1 adalah 1, dan 1 kali A itu sama dengan A, kita langsung saja menyebutnya A sama dengan 3. Kita sudah mengetahui A sama dengan 3. Sekarang, kita akan mensubstitusikan substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1. Yang artinya C sama dengan 4 dikurangi 3. Berarti C sama dengan 1. Begitulah, jadi hasilnya adalah A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Oke, sekarang beralih langsung ke pertanyaan B. Pertanyaan B di sini adalah hitunglah F-1, fungsi min 1, serta dan fungsi 3. Oke, kita mulai dari F-1. F-1 sama dengan A kali B pangkat min 1 tambah C. Karena kita sudah tahu A itu 3, B itu 2, dan C itu 1, maka di sini 3 kali 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 1 itu sama aja seperti 3 kali 1 per 2 ditambah 1. 1 per 2 pangkat 1 ya, ditambah 1. Maka hasilnya menjadi 3 kali setengah, yaitu 1,5 ditambah 1, maka hasilnya 2,5. Oke, sekarang kita akan menghitung yang F fungsi 3. F fungsi 3 sama dengan A kali B pangkat 3 tambah C, yaitu 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 1. 3 kali 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 1. 3 kali 8 sama dengan 24, dan ditambah 1 sama dengan 25. Oke, sekarang kita mencari C. Soal C itu carilah bilangan bulat terkecil agar FZ lebih dari 1 juta. Oke, FZ sama dengan A dikali B pangkat Z ditambah C lebih dari 1 juta. Oke. Karena A tadi kita sudah mengetahui 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih dari 1 juta. Oke. Di sini kita bisa melompatkan 1 ke 1 juta, yaitu 3 kali 2 pangkat Z lebih dari 1 juta dikurangi 1. Atau bisa juga negatif 1, negatif 1. Karena perkalian, kita ubah menjadi pembagian. Berarti 2 pangkat Z lebih dari 999.999 dibagi 3. 2 pangkat Z lebih dari 333.333. Karena 2 pangkat Z sama lebih dari 333, dan kita ingin tahu Z-nya berapa, maka kita pindahkan 2-nya ke sini. Bagaimana cara pindahkan 2 ke 333 ini? Ya, betul, pakai logaritma, yaitu Z lebih dari 2 log 333.333. Oke, kita sudah mengetahui bahwa bilangan bulat terkecil dari Z adalah 2 log 333.333. Sekarang ke D. Oke, maaf karena tadi baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. D itu FZ sama dengan A kali B pangkat Z tambah C kurang dari 1001. Oke, maka 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 kurang dari 1001. 3 kali 2 pangkat Z kurang dari 1000. 2 pangkat Z kurang dari 1000 bagi 3 adalah 333,333. Oke. Lanjut saja ke Z kurang dari 2 log 333,333
33,3333333. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut nomor 2. Di nomor 2 kita mengetahui fx sama dengan log a x. Oke, kita lanjut ke nomor a. A, tentukan nilai f0 dan f1. Oke, kita mulai dari f0. F0 itu sama dengan a log 0. Kita bisa menyamakan seperti a pangkat y. Ini hukum logaritma ya. Y itu dari f0. Fx itu kan y. A pangkat y sama dengan 0. Waduh, gak ada nih. Pangkat apa yang sama dengan 0 kan gak ada ya. Berarti ini tidak ada nilainya. Ada nilai. Oke, F0 gak ada. F1 kita mencari. Kedua ini sama dengan A log 1. Atau bisa juga disebutkan A pangkat Y sama dengan 1. Nah, kalau ini ada nilai. Kenapa? Karena apapun yang dipangkatkan 0 itu 1 kan? Maka bisa aja kita menyebutnya Y sama dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. 1 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1, dan selanjutnya. Berarti di sini ada nilai. Ada nilai B. Oke. B, carilah titik yang menghasilkan fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Oke, langsung saja. 1 sama dengan A log X. Log X, yaitu A pangkat 1 tambah sama dengan X. Oke, maka A sama dengan X. Nah, sekarang tentukan nilai A. Nah, tentukan yang C ini, tentukan nilai A. Oke. Di sini kita bisa menangkap saat di sumbu X-nya itu sama dengan 3, di grafis ini ya, di grafis ini. Saat sumbu X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 3,1. Oke. Kita masukkan, karena di sini 3, F3 sama dengan A log X kan? Maka F3 sama dengan A log 3. Karena F3 di sini adalah Y dan Y itu adalah 1, maka 1 sama dengan A log 3. Maka di sini itu seperti A pangkat 1 sama dengan 3, yaitu A sama dengan 3. Oke, kita sudah berhasil menemukan C-nya. Sekarang bagian D. D adalah domain dari fungsi fx. Oke, yaitu semua bilangan real dengan ketentuan x harus lebih dari 0. Mengapa harus lebih dari 0? Karena kita bisa lihat dari A, tidak ada hasil yang sama dengan 0. Dan 0 itu tidak ada nilainya. Makanya x harus lebih dari E0. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.